Anda menyaksikan Visi Negarawan. Pidato-pidato Presiden tegas memberi arahan apa yang harus dilakukan serta dihindari para bawahan. Pemimpin bekerja untuk rakyat dan kekuasaan dijalankan untuk kepentingan rakyat. Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa pejabat jangan bekerja untuk diri sendiri atau kerabat sendiri. Konstitusi mengamanatkan pemisahan kekuasaan melalui mekanisme check and balances 3 cabang pemerintahan. Akuntabilitas kekuasaan sama pentingnya dengan efektivitas pemerintahan. Baik, saya langsung ke Pak Sukidi. Pak Sukidi, kita melihat ya, sekarang ini adalah tentu saja momentum memulai lembaran baru pemerintahan kita sambil melihat bagaimana mungkin kita akan tercapai soal visi Indonesia Emas 2045 tentu saja ya. Tapi kan kita tahu juga ada sejumlah persoalan yang cukup serius ditinggalkan pemerintahan sebelumnya. Tadi disinggung dalam tayangan sebelumnya soal indeks persepsi korupsi kita yang mundur 10 tahun yang lalu gitu kan. Lalu indeks demokrasi yang juga skornya tidak memuaskan, bahkan menurun. Skor kebebasan pers juga tadi sempat kita singgung juga. Dan bahkan mungkin kita bicara indeks demokrasi ya yang juga skornya turun. Nah, Anda sebagai cendekiawan melihat idealnya memulai lembaran baru, pemerintahan baru menuju Indonesia Emas ini kita mulai idealnya dari mana? Saya kira pertama tentu saja menengok kembali warisan terbaik dari Ibu dan Bapak di bangsa. Ya. Dari Bung Hatta kita belajar bahwa menjadi pejabat negara itu adalah semangat untuk melayani rakyatnya. Melayani ya, garis bawah melayani ya. Bukan untuk dilayani. Betul. Karena yang sering terjadi adalah pejabat bermental doroisme. Doroisme. Semangat untuk diperlakukan sebagai tuan, ya. Yang akhirnya minta dilayani dalam hampir semua aspek. Hanya sekedar membuka pintu mobil, tetap minta dibukakan pintu oleh ajudannya. Saya kira ini perlu dirubah. Mentalitas dari hal yang kecil-kecil dulu. Dari hal yang sederhana. Itu pertama. Yang kedua, dari Bung Karno kita belajar tentang bagaimana Pancasila menjadi bintang penuntun untuk mengarahkan Indonesia ke depan. Nah, ini yang seringkali kita lupa bahwa Pancasila hanya dihafalkan, hanya dijadikan materi pidato, tapi tidak dijiwai dalam kehidupan kebangsaan, kehidupan kenegaraan. Mental untuk melayani bukan dilayani itu sebenarnya sebuah kondisi yang too good to be true atau tidak sih di negara kita terutama? Kalau kita lihat kenyataan sehari-hari is too good to be true. Karena yang kita saksikan adalah pejabat itu selalu ingin diperlakukan sebagai seorang raja. Tuan raja begitu. Tuan raja dalam kultur yang sangat feodal itu sendiri. Dan ini sejujurnya merusak tatanan kita bernegara. Karena ini merawat satu hierarki antar manusia, juga merawat budaya yang sebenarnya tidak sesuai dengan semangat demokrasi itu sendiri. Semangat kesetaraan, semangat penghormatan terhadap manusia, semangat kebebasan, sehingga ini memang harus dirubah. Oke, kita mulai dari hal yang sederhana seperti itu, mentalitas melayani ya, melayani rakyat, melayani publik, bukan malah mentalitas dilayani. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.